Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Langsung saja Mas Seno sudah tak sabar menjawab berbagai pertanyaan tadi. Betul tidak sih PDIP itu kalau dari suasana kebatinannya, dari apa yang disampaikan, sebenarnya khawatir dengan elektoral PDIP itu sendiri karena ditinggalkan oleh kader kesayangan? Enggak juga, Mbak. Artinya gini, PDI Perjuangan itu partai yang mengandalkan kaderisasi. Dari tingkatan terbawah sekalipun ada tahapan-tahapan kaderisasi yang harus dilakukan seluruh kader pada saat dia mau bertugas di jabatan publik tertentu. Contohnya kemudian teman-teman, ini analoginya ya. Kalau orang sekolah sebelum dia SMA, maka dia harus SMP dulu, pikiran kami. Sebelum dia kuliah, dia harus SMA dulu. Sebelum dia S2 harus S1 dulu. Maka tahapan kaderisasi berjenjang inilah yang kemudian harus kita laksanakan. Saya yakin Om Noel, saya panggil Om. Ini karena harusnya sepakat dong. Dalam demokrasi kita, itu kita butuh partai politik untuk melakukan kaderisasi. Dan itu untuk memproduksi, meregenerasi anak-anak muda, orang-orang baru yang kemudian dapat tampil di politik, direkrut dari masyarakat. Maka PDI Perjuangan, termasuk saya, makanya saya hari ini hadir di sini nih, karena PDI Perjuangan percaya pada proses. Dan saya hadir di sini. Soal elektoral? Soal elektoral, maka itu stok orang baik. Orang-orang yang dapat tampil di PDI Perjuangan sebagai calon pemimpin, ini kita tidak akan kekurangan. Sekarang dari berbagai macam daerah di Indonesia, kepala-kepala daerah muda, mayoritas adalah orang-orang PDI Perjuangan. Atau paling tidak yang pernah berproses di PDI Perjuangan, yang merupakan kader-kader PDI Perjuangan. Mereka sabar menunggu, mereka tahu apa artinya belajar dari bawah, dan itulah proses yang kita hargai. Maka elektoral pun akan mengikuti itu. Maka kami hari ini kalau bicara apakah syok atau sedih pada saat kemudian salah satu kader kami kemudian dipakai, diajak, direkrut menjadi calon wakil presiden dari calon lain yang tidak dari PDI Perjuangan. Enggak lah, kita kalau sedih. Jadi kader atau anggota Mas Gibran? Kader dong. Kader? Mas Gibran kader. Karena pernah kemudian ikut serta di sekolah partai. Pernah mengikuti proses tahapan di sana. Dan itu kemudian menjadi salah satu contoh bahwa seluruh kader PDI Perjuangan itu yang dikader betul oleh partai memang harus mengikuti itu semua. Mau kepala daerah, mau tidak kepala daerah harus ikut dalam sekolah partai. Nah, hari ini kita lagi happy malah karena dapat wakil presiden yang kualitasnya oke banget. Sebelum kesana, namanya Prof Mahfud MD. Sebelum kita kesana ya, kalau bicara soal tadi memang meskipun shock tapi nggak khawatir soal elektoral. Ini yang tadi belum terjawab. Tapi kenapa kemudian PDI Perjuangan setelah shock, kaget, tahu bahwa kadernya direkrut menjadi cawapres, tidak kemudian melakukan pemecatan? Padahal sudah dinyatakan loh bahwa Mas Gibran ini membangkang dan lain sebagainya. Kenapa mengambil? Saya ingin menjawab tentang nilai-nilai kesetiaan yang disampaikan oleh Om Noel tadi, tadi bahwa kesetiaan itu bukan pada orang tapi pada nilai-nilai dan pada value. Nah, kami sepakat bahwa pada Pilpres kali ini pun juga akan dengan semangat seperti itu. Mana sih partai misalnya yang pernah mengalami proses ditekan dengan sedemikian rupa oleh kekuasaan dan tetap maju? Ya hanya PDI Perjuangan. Dari zaman Orde Baru, kemudian Bu Mega tampil. Maka saat kemudian bicara tentang pemecatan, proses ini tentu akan dilakukan. Artinya nggak khawatir ya untuk mempengaruhi elektoral PDI Perjuangan ketika melakukan pemecatan ke Mas Gibran? Kami yakin kalau kita setia pada prinsip nilai saat turun ke bawah membersamai rakyat sesuai arahan instruksi Ibu Ketua Umum, ini tidak akan membuat kami khawatir satu jengkal pun. Tidak ada kekhawatiran Bang Noel siap bertanding Pilpres 2024. Ya itu jawaban anak muda yang benar-benar ideologis. Itu harus semangat begitu. Karena ya biar gimana pun ya saya ini juga kan punya semangat nilai yang saya sampai detik ini saya anut. Makanya sampai sekarang saya tidak pernah percaya tuh siapapun yang berkuasa mereka punya kesetiaan terhadap pilihan-pilihan politik keberpihakan ya gitu loh. Tapi memang harus diuji semuanya gitu loh. Jadi Seno ini luar biasa. Umurmu berapa Seno? 22 sekarang. 22. Hebat karena anak umur 22 sudah bisa tentang politik dan tampil. Itu menurut saya sebuah kemajuan. Ternyata PDIP sudah menaruh anak muda, tidak lagi kader-kader tua yang korup ya. Bang Noel. Padahal ini kita bukan bahas Seno sebenarnya ya. Kita bukan bahas Seno ya. Kader-kader tua yang korup dan idiot. Karena mereka berpikir sangat korup. Makanya saya suka sekali ketika model-model Seno ini ditampilkan. Dan itu harus. Nah, ini baru namanya partai kader. Karena jangan cuma slogan doang. Tinggal nanti mudah-mudahan Seno tidak tergiur dengan yang namanya proyek-proyek bansos, proyek-proyek apa, tidak itu Mas Seno, kita biar dia nggak punya dosa ya. nanti. Kita kembali lagi Bang Noel. Nggak sesuai topik. Ini saya senang karena saya suka dengan semangat yang disampaikan Mas Seno tadi. Kita sepakat soal itu. Tapi pertanyaan saya begini, Bang Noel, tadi kan saya menanyakan soal status Mas Gibran, kemudian Pak Jokowi juga. Nah,
sebelum kemudian Pak Prabowo memutuskan Mas Gibran menempati posisi cawapres ini sudah sempat komunikasi belum sih sebetulnya sama PD Perjuangan dan Bu Mega? Ya, soal Sudah ada komunikasi itu belum sebetulnya? Gini, soal komunikasi politik kan selalu Pak Prabowo selalu menyampaikan syarat-syarat, apa isyarat lah bahwa dia mau ketemu dengan Bu Mega. Karena biar gimana pun Bu Mega di mata Pak Prabowo, dia itu seperti kakak mbaknya. Oke, Gimana? pertanyaannya ada tidak komunikasi itu, Ya, Bang Noel? ya itu dibangun, tapi kan persoalannya kan komunikasi itu kan ditutup gitu loh. Oleh PDIP? Ya, oleh Asto bukan PDIP. Oleh Sekjen Asto. PDIP dong. Kan saya ngomong nih di media. Oleh Asto seharusnya dibuka aja sih komunikasi politik itu, kenapa sih harus Oh, artinya permintaan sesuai itu ada ya? kader-kader? Bukan Saya permintaan, enggak. ini kesadaran politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Oke. kader bangsa. Bang Noel, Mas Heno. enggak lah, kita yakin bahwa PDI Perjuangan itu membuka komunikasi dengan siapapun. Dengan Pak Prabowo pun, dengan siapapun. Ibu Mega selalu mengatakan kok, pada saat kemudian kita berkontestasi, kita taruhlah dengan gagasan, Betul. dengan ide. Nah, itu betul. Tapi komunikasi ini kita lakukan terus. Artinya secara kebatinan pun kita kemudian punya kesatu paduan sikap. Kalau bahwa Bu membangun Mega gini, Indonesia Seno, kan baik. kalau Bu Mega iya, Bu Mega itu ketua partai yang sudah teruji lah puluhan tahun. itu. Karena kalau tidak ada Bu Mega, saya nggak yakin PDIP ini akan lebih Oke. sesolid Tapi hari siapa ini. yang enggak? Kenapa? Ya saya lihat ada memang ada apa barrier atau apa ya gitu ya di PDIP yang sengaja untuk menutup celah komunikasi politik itu. Saya yakin seluruh kader PDI Perjuangan akan setia dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Mega. Dan Oke. itu kemudian dilakukan dalam langkah-langkah politik dan komunikasi politik kita semua. Oke, Tapi jadi nanti kenapa kita problemnya hari ini, Dinda, Ya. maaf ya. Kenapa komunikasi Bang Emanuel, yang singkat diharapkan saja oleh ya. Pak Prabowo ini selalu tertutup dan seakan-akan ya memang ada ganjalan-ganjalan. Ya seringkali Problemnya di mana itu? framing-framing Iya. semacam itu Bukan kan framing. terjadi. Oke. Tapi benar pada saat kemudian Betul. kita ingin membangun negeri ini berdasarkan asas-asas kepantasan, asas-asas moral, asas etika. Ini kemudian yang berbeda pemahaman antara apa yang menjadi asas kepantasan bagi kami dengan orang-orang lain. Oke. Maka itulah yang kemudian dilakukan oleh kader Ya. Kita tangkap dan poinnya. disalahpahami oleh Bang Oke, Noel. nanti kita Oke, lihat ya baiklah. seperti apa sih langkah dari PDIP selanjutnya ini akan mengambil sikap seperti apa itu yang Iya, akan kita termasuk tunggu juga nanti. sikap politiknya ya. Terima kasih Mas Eno. Mas Eno. Bang Noel, terima kasih Ya, banyak sudah terima hadir kasih. di Apa Kabar Indonesia Pagi.